Shalom dan selamat malam dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Senin 5 Juli 2021. Salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Kami datang dengan penuh ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, bahwa hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami boleh mengawalinya dengan penuh syukur dan sukacita. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan memahaminya. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah sedia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan malam ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-80, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-20. Mari kita dengarkan firman Tuhan, doa untuk keselamatan Israel. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipeti oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Sinar wajah Allah. Dalam bahasa ibu, arang lindona uang. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang mengatakan bahwa akan selalu saja ada orang yang terlambat datang untuk beribadah pada hari Minggu. Karena banyak yang berpendapat yang penting masih mendapat penumpangan tangan pendeta melalui berkat dari mimbar, itu sudah cukup. Nah, firman Tuhan yang kita baca malam ini menyaksikan bagaimana pemazmur menaikkan doa dan permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan umat Israel dari penderitaan mereka. Dan permohonan itu tampak dalam ungkapan, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat, dalam ayat 20. Sebetulnya kalau kita baca dari ayat 1, 3 kali ungkapan itu muncul di ayat 4 dan 8 serta ayat 20 bacaan kita malam ini. Nah, itu mau menunjukkan betapa besar kerinduan umat akan hadirnya pertolongan Tuhan.
Mengapa? Karena ketika itu bangsa Israel hidup dalam penderitaan karena Allah membuang umatnya. Ayat 13 sampai 14. Hidup umat digambarkan laksana pohon anggur yang pernah tumbuh namun berbalik menjadi hancur tak berarti. Ayat 9 sampai 14. Nah, di tengah penderitaan dan permohonan akan pertolongan Tuhan, umat bukan hanya meminta tetapi juga menyatakan kesiapan. Kesiapan memberikan komitmen, kesiapan untuk memberikan kesetiaan mereka. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ayat 19. Terucap sebuah komitmen untuk hidup tidak menyimpang dari jalannya dan tetap setia kepada Tuhan. Nah, itu berarti tidak cukup hanya mendapat penumpangan tangan menerima berkat, tetapi sesungguhnya dibutuhkan sebuah komitmen, dibutuhkan sebuah janji. Semua menjadi satu kesatuan dari awal hingga akhir. Sebab sesungguhnya hidup adalah ibadah itu sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, walau murka Allah belum reda, pemazmur mengingatkan bangsanya, jangan berputus asa dan teruslah berharap kepadanya. Sebab Allah Israel bukan hanya berkuasa atas alam semesta, tetapi juga Allah yang mengasihi dan penyayang. Mazmur 105, Mazmur 33 ayat 18 dan seterusnya. Dengan terus-menerus merendahkan diri di hadapannya, pemazmur berharap ekspresi kemarahan Allah berubah menjadi sukacita. Keceriaan wajah Allah mendandakan hari penyelamatan Israel segera tiba. Karena itu marilah kita kembali mengawali setiap hari dalam hidup kita dengan komitmen dan tetap taat dan setia kepada Tuhan, memohon kiranya wajah Allah terus bersinar. Tanpa hal ini tidak mungkin kita berkenan kepadanya. Amin. Sabdamu abadi, Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bersih hati, kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami, Allah yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Malam ini kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh berkenan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing malam ini, mengawali pekan ini bersama-Mu. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahaminya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan,
Mengawali pekan ini kami datang membawa keberadaan jemaat-Mu dan siapapun juga yang dijangkau oleh layanan virtual ini dimanapun mereka berada. Di tengah pandemi COVID-19 yang semakin mewabah ini, kami berdoa dan memohon kepada-Mu Tuhan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan-Mu. Tetap kiranya Engkau nyatakan bagi kami semua, memberkati keluarga-keluarga kami, memberkati istri, anak-anak, para suami dalam tugas tanggung jawab peran mereka masing-masing. Kami berdoa, Tuhan jaga lindungi para kepala keluarga, para suami yang terus berjuang mencari nafkah di tengah pandemi ini, baik yang ada di kota ini maupun yang ada di kota-kota lain, di lokasi-lokasi pekerjaan. Kami berdoa untuk para ibu, para istri dalam kesetiaan mereka sebagai pendamping dan pendoa syafaat bagi keluarga mereka. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan dalam pertumbuhan dan permainan, bahkan studi mereka, ujian mereka, penyelesaian tesis mereka Tuhan. Engkau kiranya terus memberkati dan memeliharakan mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang tiada henti dan selalu nyata. Terima kasih Bapa. Malam ini kami membawa kepada-Mu akan beberapa saudara kami yang sementara bergumul karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Bapak Benioni Epang bersama istri yaitu Ibu Dewi. Kami berdoa untuk Penatua Angela Rongrean, juga Penatua Yoel Galaran Salurante. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Pationg, Ibu Yulce Kaguan Sage, Ibu Yeni Pasorong. Bahkan mungkin masih banyak yang tak sempat kami sebutkan namanya. Kami berdoa untuk mereka yang sementara isolasi mandiri. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kekasih-kekasih kami ini Tuhan. Kami berdoa dan memohon agar Engkau kiranya mengulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, menjamah, memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus, melalui makanan, minuman, dan obat-obatan, melalui tindakan para medis. Kiranya oleh belas kasih-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, mereka boleh sembuh, mereka boleh dipulihkan. Sebab kami percaya tak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, dan kami meyakini mereka boleh pulih oleh kuasa dan kasih-Mu serta jamahan-Mu sendiri. Terima kasih ya Tuhan Allah. Ya Bapa, beberapa orang tua kami terus bergumul karena keterbatasan fisik di usia senja mereka. Kami terus menopang, Tuhan hadir menguatkan, Tuhan hadir menghiburkan mereka. Begitu juga para orang tua kami di usia senja mereka, menikmati usia manis, usia lansia. Tuhan terus meneguhkan iman pengharapan mereka, ya Allah. Bapa, kami terus berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang berduka atas ditinggalkannya oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Alex Niki Julu atas meninggalnya Ibu kekasih almarhumah Ibu Ruth Niki Julu yang telah dimakamkan. Begitu juga kami berdoa untuk Ibu Esther Tandibone bersama dengan anak cucu atas dimuliakannya almarhum Bapak Martin Tondok pada hari Rabu kemarin dan juga telah dimakamkan. Begitu juga bagi keluarga Michael A. Ferdinand dan Roma Hani Juwita Panjaitan atas dimuliakannya ayah kekasih kakek tercinta almarhum Bapak Robert Panjaitan pada Jumat kemarin dan juga telah dimakamkan.
Ya Bapa, ya Tuhan kami, kuatkan, hiburkan dan hiburkanlah mereka. Kiranya menjalani hari hidup yang masih Tuhan beri, mereka terus diteguhkan dan mereka dimampukan menjalani hari karunia-Mu tetap dalam kesyukuran bahwa Tuhan ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam mencari lapangan pekerjaan. Tuhan buka jalan, yang merindukan pendamping hidup, Tuhan tunjukkan pasangan yang sepadan bagi mereka. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur bersama dengan beberapa saudara kami yang boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama Ibu Katarina Tandilolo, Bapak Raymond Giovanni T. Salata, Ibu Adolfina Limbong, Bapak Jemi, Asnita Kurnia, dan Bapak Isa Keranda. Tuhan, sempurnakan syukur dan sukacita mereka, serta mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Tuhan. Memberkati keluarga-keluarga yang hari ini boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi untuk belas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kami berdoa untuk berbagai penata layanan yang terus ditata di tengah pandemi ini. Tuhan memberkati majelis gereja-Mu, pengurus OIG untuk terus bersinergi. Pembangunan Siri yang sedang dikerjakan, juga pembangunan kilometer 8, bahkan juga perizinan Grand City. Tuhan hadir dan Tuhan memberkati jeri lelah panitia memakai setiap orang untuk kelancaran penyelesaian pembangunan ini. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk penanganan pandemi COVID ini yang semakin mewabah. Oh Tuhan, pakailah mereka sebagai alat-Mu. Bahkan mampukan kami sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa setia mengikuti prokes yang telah ditentukan oleh pemerintah, ya Tuhan. Memberkati pemerintah kota kami ini, memberkati masyarakat kota ini, dan kiranya kota ini tetap damai dan sejahtera. Mampukan kami semua untuk tetap setia di dalam menjalani protokol kesehatan agar supaya kami tetap menjadi bagian dari pemerintah dalam menuntaskan pandemi COVID ini. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami akan istirahat malam ini, peliharakanlah kami. Kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, jauh dari berbagai sakit penyakit, mara bahaya, kuasa iblis, kuasa kegelapan, bahkan virus corona sekalipun. Terima kasih Tuhan, mohon ampunan-Mu untuk salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami berharap kita semua tetap setia mengikuti prokes dan kiranya kita tetap sehat senantiasa. Salam sehat, Tuhan memberkati.